Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Rebuan. Sekarang yang pikir saya sama Bu Latifah, mana Bu Latifah ya? Oke. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya share di grup Rebuan mau membahas tentang kamu dan dunia. Ya, ada filenya ya? Sudah lihat semua belum? Ya. Apa sih Mbak itu? Ya kita bahas. Jadi kamu dan dunia. Coba lihat level pertama. Level pertama itu apa? Tulis di sini ya. Level pertama. Tak gambar dulu gambarnya, lampinya. Level pertama itu digerakkan oleh budaya. Berarti terjebak di mana kita? Diri itu terjebak di mana? Terjebak pada budaya. Terjebak budaya itu seperti apa sih? Terjebak budaya itu seperti apa? Terjebak budaya itu. Coba, kita itu semua waktu lahir itu sudah kena paparan budaya belum? Iya. Pasti. Udah kena belum? Kena ya. Nah, jadi begitu manusia itu lahir, langsung dia disambut sama budaya tempat di mana dia itu lahir. Ya kan? Nah, ini lahirnya di Indonesia semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ya. Oh, ada yang Amerika? Amerika. Berarti enak dong, langsung 400 ya. Budayanya yang nyambung. Jadi kita tuh lahir di Indonesia yang mana risetnya, gitu kan ya. Risetnya itu Indonesia ini banyak sekali, kental sekali dengan budaya shame. Budaya kita ini, kalau misalnya kita perhatikan pola yang terjadi dalam culture kita itu 3 S, G, F. Apa itu S, G, F? Shame, guilt, ya, dan fear. Shame itu malu, ya. Guilt itu salah. Fear itu apa? Takut. Nah, 3 ini yang paling dominan yang mana? Kalau di Indonesia? Shame. Nah itu yang di share di grup itu ya. Yang paling dominan yang ini di Indonesia. Budaya shame itu sekarang itu bahkan bukan hanya menjamur di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia itu paling dominan adalah shame. Terbukti apa? Terbukti dalam society kita, dalam budaya kita itu banyak sekali perilaku-perilaku yang mengarah kepada shame. Contoh, perempuan bisa dibilang cantik kalau putih, ya. Kurus, apalagi Rambutnya lurus, hidungnya bangir, mancung, ya. Apalagi, ayo. Apalagi hidupnya malik. Matanya belok lah, hidupnya malik, semampai, kakinya jenjang. Boleh buka? Mati. Apa baterai? Oh, kurang suwi. Awal. Jadi seperti itu. Jadi standar, gitu. Punya standar budaya bahwa yang cantik itu yang putih, yang rambutnya lurus, kakinya jenjang, kan begitu, ya kan? Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang tidak memiliki atau tidak masuk dalam standar yang tadi kita sebutin satu-satu itu, bagaimana dia? Merasa minor dengan dirinya, kurang. Akhirnya apa? Industri kecantikan, ya kan? Industri plastik surgery itu berkembang sangat pesat, termasuk di Indonesia. Artis kita itu bergombal, orang-orang Indonesia bukan hanya artis ya, selebgram dan lain sebagainya itu mencontohkan ke sana. Itu bukti kita kena radiasi budaya shame. Jadi nggak puas. Kalau nggak kurus nggak puas. Kalau nggak lurus rambutnya nggak puas. Karena apa? Nggak masuk standar. Gitu. Ada berlomba-lomba.
itu salah satunya Korea Selatan. Korea Selatan itu kan tingkat operasi plastiknya itu kan tinggi sekali. Mungkin kalau misalnya kita lihat saat ini, operasi plastik itu udah kayak facial ke salon. Jadi bukan sesuatu yang gede banget, udah kayak hal biasa. Kayak orang facial ke salon. Orang facial ke salon itu kan mau cuci muka ya. Nah ini operasi plastik udah seperti itu. Kalau kita lihat di Korea Selatan itu ya, orang pasca operasi plastik itu kan mukanya kan masih recovery ya, pakai perban-perban. Itu selimuran di pinggir jalan itu banyak pakai banget. Jadi kayak habis facial ke salon dan selesai pulang. Gitu. Radiasi shame ini sampai. Jadi sesuatu yang tidak masuk standar itu dijadikan aib. Dan kita berusaha untuk menutupi aib itu. Kalau guilt seperti apa? Guilt seperti apa? Guilt itu kan salah. Jadi segala sesuatu itu pasti akan dikaitkan dengan yang namanya punishment, hukuman. Ya. Jadi setiap kegiatan di kemasyarakatan itu dikaitkan seperti ini. Nanti kamu dosa. Kalau kamu nggak panik sama bapak ibumu dosa. Langsung dikasih yes, hukum, stempel, salah, dosa, apalagi seperti itu. Nah, walah. Itu culture-nya Singapura kan. Singapura itu supaya terbentuk tatahannya itu dia mulai dari buang sampah denda. Apa denda. Melakukan kesalahan hukum. Salah. Kalau fear apa? Ancaman. Hal-hal seperti itu. Jadi nanti kamu ya, kalau misalnya nggak sekolah, kalau kamu nggak punya ijazah, nggak punya masa depan yang bagus, pokoknya serba ancaman. Kita ngerasain nggak bahwa kita hidup dalam sebuah budaya yang seperti itu? Kental banget. Nah, kita sadar nggak kalau selama ini kita itu didrive oleh culture, melakukan segala sesuatu itu didrive oleh budaya. Ini kalau misalnya digambar kira-kira kayak begini. Ini Ari nih misalnya, ya kan? Dia itu disetir oleh budaya yang sedang melingkupi dia. Setir dia. Cantik, harus putih. Wah, berlomba-lomba beli pemutih, ya kan? Baik beli. Masalahnya. Whitening lah. Baik ini lambang-lambang. Betul. Ada yang suntik putih. Botox mas. Seperti itu, ya kan? Menolak tua itu kan gerakan sekarang menolak tua, mereka pakai botox, pakai benang dan lain sebagainya itu kan karena nggak mau dia dijudge fisiknya. Nggak sadar kita itu didrive oleh yang namanya budaya. Nah itu berarti diri kita ada di mana? Di lingkup di dunia yang paling sempit nih, kecil nih. Apa itu? Terjebak oleh budaya. Nah itu. Kalau terjebak budaya itu dunia cuma segini doang nih. Ilustrasi sempit. Dan itu tanpa sadar kita wariskan ke siapa? Ke generasi selanjutnya, ke anak-anak. Ya kan? Sekolah kok tak ada masa depan. Strukturnya. Ya. Ini soal apa? Kalau shame itu tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan adanya keretakan di dalam kemanusiaan, tidak izin. Pokoknya all must be perfect. Jadi pencitraan dan lain sebagainya itu kan sebetulnya menutupi aib-aibnya. Nah itu kalau motifnya shame. Seperti itu ya. Nah, jadi kita itu masyarakat kita itu banyak, termasuk kita dulu ya. Jadi kita itu nggak sadar kalau kita itu terjebak dalam budaya shame. Ini yang paling sempit ini. Jadi kehidupannya hanya apa? Ya bergerak begitu saja, disetir oleh budaya. Level paling bawah, paling dasar. Itu level 1. Digerakkan oleh budaya, maka dunianya
Kalau kamu digerakkan oleh budaya, maka dunianya ya sempit segini doang. Gitu ya. Itu level. Nah, coba lihat di catatannya. Selanjutnya level 2 Pak. Ya, level 2. Ada yang mau charger. Charger apa Mas? Type C. Iya. Aku ada. Ada. Iya berarti jasa minta. Apa? Ya. Tuh, nanti. Tentang baterai kata Andi. Baterainya entar kata. Ini mati ya? Oh, murah. Hidup. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi sampai mana? Level 2 ya? Nah, level 2. Kalau level 2 apa? Digerakkan oleh Nah, ini udah naik nih. Coba cek dunianya. Ini kan kalau kamu digerakkan oleh ego, maka dunianya nih. Nah, rodok luas, ya kan? Dia terjebak di ya masih sempit juga ya, cuma segini aja. Tapi lumayan, dia sudah lebih luas. Jadi kalau misalnya digerakkan oleh ego itu seperti apa? Yang melekat pada ego itu apa sih? Tubuh. Ya, betul. Apa lagi? Emosi. Ya, emosi. Terus apa lagi? Pikiran. Kalau ini kan di drive langsung ya, disetir langsung kalau budaya ini. Tapi kalau ini yang nyetir adalah tubuhnya, emosinya, pikiran. Nah, itu. Yang nyetir adalah tubuhnya, emosinya, pikiran. Jadi penghayatan terhadap tubuh, emosi, dan pikiran itu yang mendrive dia. Ya. Saya nggak suka sama seseorang. Karena apa? Karena ada emosinya. Kan begitu. Nah, kalau dia lagi sakit misalnya, itu yang mendrive dirinya yang mana? Tubuhnya. Jadi dirinya itu didrive oleh 3 kategori ini, emosi atau perasaan. Kalau sakit, yang drive siapa itu? Oh udah, tubuhnya yang nyetir. Ya kan? Itu kalau digerakkan oleh ibu. Hidupnya terganggu itu dengan sakitnya. Karena apa? Karena dia nyetir, egonya yang nyetir. Sama dengan emosi atau perasaan. Coba kalau kita mengalami sebuah perasaan apa ya, sedih misalnya, udah whole life, seluruh kehidupan kita udah sedih dah, nggak ada lagi udah. Yang mendrive adalah ego. Begitu juga pikiran. Kita punya pikiran, kita punya konsep-konsep tentang hidup, itulah yang mendrive kita. Jadi hidup kita itu diatur oleh pikiran kita sendiri. Terjebak di dalam ego itu kurang lebih ya kita terjebak oleh tubuh kita terjebak oleh emosi atau perasaan kita, dan juga kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Ya. Nah ini lumayan ini daripada yang terjebak budaya. Oh terjebak budaya ini nggak ada udah, tidak ada proses berpikir, tidak ada proses oh aku itu penting gitu, aku itu ada itu. Tapi yang ada adalah semua budaya ini. Mudah sekali. Ini biasanya jadi komoditi. Jadi apa? Jadi konsumen industri. Ini adalah target pasar paling gampang. Masukkan aja isu 3 ini. Oh udah, kesaut. Kayak gitu. Ya kan? Bikin aja standar di budaya kalau cantik itu mesti putih, ya kan? Laris pemutih. Sekali live Shopee misalnya kan, udah miliaran posting. Terus habis apa lagi? Plastic surgery, antri, ya kan? Dokter berlomba-lomba untuk kuliah surgery, plastik, bedah plastik. Karena apa? Nah,
Nah, masyarakat kita itu banyak yang terjebak di budaya. Kebayang. Cuma selama ini kita kan nggak sadar, ngikut aja. Ayo buktinya apa? Lihat promo iklan, ya kan? Oh, juga kayaknya ya. Mantap, cari testimoni. Iya, tombol putih. Beli kok, check out. Ya, check out akhirnya kita. Berarti kan kita di drive. Ya sadar gitu, di drive sama budaya. Gitu ya. Itu tadi yang budaya, itu tadi yang ini. Nah, sekarang kita naik ke yang level berapa tadi? 3. Tapi tahu ya, paham ya maksudnya 2 ini? Clear ya di situ ya. Ini itu ketidaksadaran semua. Kalau kita tidak naik ke level ketiga. Kalau kita tidak naik ke level ketiga, ya ini ketidaksadaran. Kita nggak sadar, disetir terus sama ibu kita, disetir sama budaya, itu nggak sadar. Pernah nggak di sini pernah nggak? Iya. Pernah. Atau sekarang masih? Oh, ada yang ngaku. Lumayan ya. Oh, ternyata selama ini mungkin kita selama ini nggak punya definisi, ya kan? Ada apa? Ya enak ya, bagus ya, udah beli, gitu kan? Kayaknya oke ya, ikut ini, udah. Terus kerentanan manusia itu akhirnya dijadikan komoditas oleh industri. Gitu. Ya, terlalu seperti itu. Nah, supaya ini kan banyak-banyaknya adalah ketidaksadaran. Minimal itu ada di step 3. Apa? Level 3 apa? Baca. Nah, itu. Sama balik nih pendro umur apa kae? Ini. Bak itu nih semua merata di Mati. buka lu ya. Mati. Oh, ini. Kayaknya harus hidup matiin gitu ya? Enggak. Enggak. Baterainya kayak Macam. saya tak. Mungkin karena baterai. Oh, ini lo tuh sama Oh, cerita. Ya. Nah, kita lanjut ke level 3 ya. Level 3 itu adalah membebaskan diri. Nih, kamunya membebaskan diri, ya kan? Maka dunianya adalah sadar akan krisis diri. Selama kita tidak ada, kalau selama kita itu tidak berniat membebaskan diri kita, maka selamanya kita ada berada pada fase 1 dan fase 2. Level 1 dan level 2. Itu terus. Kalau tidak mau membebaskan diri, di sini terus kita. Kenapa kok di sini terus? Ya harus manut aja, disetir budaya, lanjut. Digerakkan oleh ego, lanjut. Padahal kalau misalnya mau ditanyain, manusia itu terlahir, itu punya misi nggak sebetulnya? Harusnya punya. Dia tuh punya surat jalan dari Tuhan. Ada kontraknya sebetulnya, ya kan? Tetapi begitu kita lahir, langsung disambut sama budaya, lupa kita sama yang namanya kontrak. Kontrak hidup itu tadi kita sudah lupa. Yang kita ikutin adalah budaya. Pertumbuhan kemanusiaan, nah itu kan fase ego itu mulai tumbuh. Begitu lahir, begitu tumbuh, otomatis kan egonya juga tumbuh. Nah, jadi selama itu tidak kita sadari, selama kita tidak hadir di level 3, maka level 1 dan level 2 ini akan terus merongrong kita. Terus menjadi apa? Faktor penggerak dari kehidupan kita. Nah itu 1 dan 2. Minimal harus ini nih di level 3. Membebaskan diri. Membebaskan diri dari apa? Membebaskan diri dari digerakkan oleh budaya dan membebaskan diri digerakkan oleh ego. Masalahnya kita ya, problem terbesarnya adalah nggak sadar sama yang namanya krisis. Apa-apa, mungkin sudah mau Tuhan. Kalau mau Tuhan harusnya semua jadi khalifah fil ard kan gitu.
Ya kan? Realitasnya kan enggak. Kan begitu. Godaan untuk jatuh pada ego dan jatuh pada budaya, itulah yang melahirkan apa? Melahirkan hubungan korban dan pelaku. Melahirkan hubungan korban dan pelaku. Inilah sebetulnya ini menderita sekali sebetulnya kita ini. Bagaimana kita itu sebetulnya punya visi otentik, ya kan? Tetapi digerakkan oleh yang bukan otentiknya kita. Terus gimana itu kan? Harusnya itu terjadi ketidakcocokan kan harusnya, kan begitu. Tetapi pada kenyataannya kita tetap kerjakan dengan mengeliminir diri kita sendiri. Nah, itu dia. Makanya posisinya adalah nggak ada nih ketidaksadaran. Gitu. Nah, membebaskan diri itu mulai kita tuh sadar hidup itu apa yang gini-gini aja, kan begitu. Kita punya kehidupan yang seperti ini, salah. Nah itu nerima atau apa, kan begitu. Nerima apa tidak sanggup keluar dari ini. Akhirnya dengan sangat terpaksa kita menerima sesuatu yang bukan otentiknya jiwa kita. Ini pasti akan terjadi pergesekan. Ya. Karena apa? Aslinya dia itu anak ayam, gitu ya. Tapi di treatment jadi anak ikan. Gimana coba? Oleh budaya. Kan gak cocok. Tapi dia lebih memilih, enggak, gue ini ikan. Maksudnya awake dhewe. Ya kan? Maksudnya awake dhewe ikan gitu, aku tidak percaya dia. Aslinya ayam, dia maksa dipilih jadi ikan karena lahir dalam lingkungan ikan misalnya. Enggak. Enggak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Apa? Dia merasa bahwa dirinya adalah ikan yang kalah. Padahal dia ayam. Lah. Kalau dia mau membebaskan si ayam ini tadi, mau membebaskan dirinya dari stigma bahwa kamu itu lahir sebagai ikan, kira-kira potensi terbaiknya akan tumbuh nggak? Tumbuh. Potensi terbaiknya akan tumbuh. Membebaskan diri inilah dia sudah mulai sadar krisis. Krisisnya apa? Aku kok nggak seperti yang lain deh. Apa yang terjadi? Kan begitu, ya kan? Kok kehidupan ini kayaknya nggak adil ya sama saya. Saya sudah capek dengan kehidupan yang saya hadapi saat ini. Nah itu sadar krisis. Kebanyakan dari kita itu kan krisis itu di ignore, dihindari, ditolak. Ya kan? Kita memakai kata-kata bijak itu untuk apa? Untuk membungkam krisis kita. Itu kebanyakan dari rata-rata manusia. Jadi kata-kata bijak itu, ya misalnya kita sering kan, oh mesti sabar, mesti ini, iya, kan begitu. Terus krisismu apa kabar? Jadi keyword pertama itu untuk tumbuh, untuk naik lah ya, tidak lagi digerakkan oleh ego, tidak lagi digerakkan oleh budaya, itu mesti sadar sama krisisnya. Kalau selama ini krisis itu ditolak, ini mulai pelan-pelan tidak lagi ditolak. Karena dari krisis itulah titik tumbuh itu dimulai, titik sembuh itu dimulai. Selama ini kan mana ada manusia yang sakit, yang pengen sakit itu mana? Kan nggak ada. Maunya kan yang enak-enak. Itu kayak katanya asam itu. Asam itu Bu, maunya yang enak, yang bagus. Maunya begitu. Ya kan? Itu kan sifatnya ini. Maunya yang enak, maunya yang ada deh. Berarti dulu ya. Maunya enak, maunya yang enak.
Ada proyektornya ya, Pak Bin? Ada proyektornya ya? Ini siapa yang di sini? Rugi ya kan yang ini. Iya. Heeh. Sudah ya, aja diambil. Happy. Kita berapa mungkin. Nah, kita lanjut. Jadi mulai membebaskan diri, mulai sadar krisis. Nah, orang kalau sadar krisis, itu sudah mulai bebas dia dari sini, dari budaya, dari ego. Jadi krisis itu tidak lagi di ignore, tapi mulai di apa? Dipahami. Di awalnya mungkin krisis itu di yang tadinya kita menolak krisis ya kan. Nah ini pelan-pelan krisis itu mulai diterima, tidak diabaikan. Sebetulnya sudah krisis, mereka pakai udah lama, terus kenapa kok diem aja ya? Ya gimana? Kita menyerah sama budaya, menyerah sama egonya sendiri. Ya gimana adanya ini? Saunoin, saolasenis, ya kan? Saya sudah menerima kok. Ini adalah takdir dari Tuhan, barangnya begitu, ya kan? Nah itu dia tidak sadar krisis. Nah kalau sadar krisis dia sudah mulai berani. Beda dong. Oh, udah selesai. Jadi dia mulai berani untuk apa? Untuk mengizinkan dirinya, membebaskan diri dari yang namanya keterjebak terhadap budaya dan keterjebak terhadap ego. Nah, sadar krisis itu is a key. Kalau di sini ada nggak yang mengalami ketidakpuasan dalam hidup? Ada nggak? Ada. Banyak. Ada. Oh, ada. Ada nggak? Bicara nggak? Cari. Banyak. Bagus mungkin. Banget. Oh, banget loh. Ah, terus ada nggak? Mesti dipaksa. Jangan-jangan ini semua udah puas ngapain di sini gitu. Kalau udah puas ngapain mau ke sini? Barangkali ya kan. Tapi di sini ada yang tidak mengalami, banyak yang mengalami ketidakpuasan dalam hidup. Jadi saya yakin datang ke sini karena krisis. Ya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang anaknya, saudaranya atau siapapun, ya kan? Dia ada di level ini, sudah tahu bagaimana caranya biar mereka belajar. Sadarkan bahwa ini loh, kamu selama ini digerakkan oleh budaya, digerakkan oleh ego. Sampai kapan? Kan begitu. Akhirnya pada saat kita mulai ada willingness atau willpower lah ya, untuk ini harus saya sendiri yang memutuskan keluar dari keterjemahan budaya dan juga ego tadi. Itu sudah OTW menuju dunia yang lebih luas. Apa itu? Di level ke apa level keempat? Penyembuhan. Ya. Mulai menyembuhkan diri. Dunianya penyembuhan
diri. Gitu ya, mulai menyembuhkan diri. Nah, ini terjadi kalau dia sudah mau membebaskan diri. Ya. Dunianya itu sadar krisis. Jadi nanti kalau kita sudah sadar akan krisis, krisis itu akan sering kita temukan tidak dalam kehidupan? Sering. Dulunya apa, Mbak? Saya setelah belajar kesadaran, kenapa kok malah sering krisis ya? Ada pertanyaan gitu nggak? Ya, ada ya. Nah, itu kenapa kok begitu? Dulu saya kok enggak? Ya dulu nggak sadar krisis. Krisisnya sebenarnya udah banyak dari zaman dulu, cuma tidak diterima, tidak disadari, dibiarin aja. Lawang terjebak dalam budaya, terjebak dalam ego, ya kan? Tak berani berontak. Tahu itu krisis ada, tapi tidak berani dia keluar. Membebaskan diri dari situ dia nggak berani. Setelah belajar, di situ baru dia akan menemukan banyak-banyak krisis yang dulu dia ignore. Ya sebenarnya sudah ada dari dulu itu. Nah, bagaimana? Sejatinya kita lahir, ya kan? Sudah punya tugas, sudah punya visi, sudah punya prototipe tersendiri, uniknya sendiri. Tapi diseragamkan sama budaya, kan berontak gitu. Kan nggak cocok. Nah, nggak cocok itu diem baik. Karena apa? Karena terjebak. Kenapa? Karena lingkungannya juga gitu. Nah, karena jangan-jangan lingkungannya juga terjebak dalam krisis, terjebak dalam budaya juga gitu. Akhirnya nanti kita nggak nyalahin sama yang lingkungan kita, tapi kita kritisi bahwa ini kalau terus-terusin ya kan, sampai anak cucu saya tidak akan ada perubahan. Di sini terus malah semakin gelap nih, malah semakin gelap. Jadi kita mulai dari diri kita. Nah, pada saat kita sudah tahu krisis itu kan di situ kita nanti akan ada banyak temuan, ya kan? Yang awalnya itu dinormalisasi, dibiarkan saja, ini mulai ditemukan, malah dicari krisisnya itu. Tujuannya apa? Supaya kita tuh naik ya, ke fase penyembuhan diri, ke fase penyembuhan diri. Jadi obatnya di mana? Obatnya ya di krisisnya itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman yang ada di sini ya, Mbak, saya itu punya masalah, Mbak, saya itu punya trauma, ya kan? Apalagi, Mbak, saya itu sedang krisis, apapun namanya, ya kan? Nah, sebenarnya obatnya sih di situ juga. Titik sembuhnya itu ya di situ. Ya kan? Loh, kok bisa, Mbak? Trauma, tapi titik sembuhnya di situ. Nah, itu nanti kita baru akan bedah secara detail. Sesudah saya jelasin ini skill-skill dulu, ya kan? Tapi apa yang disebut sebagai masalah itu nanti dijelasin. Habis ini dulu menyembuhkan diri dulu. Jadi fasenya adalah seperti itu, level-levelnya seperti itu. Kalau mau menyembuhkan diri kan otomatis semakin banyak luka-luka yang kita kenali, krisis-krisis itu kita kenali. Gitu ya, penyembuhan diri. Nah, ini di level tertingginya, level ke-5. Nah, ini dunia baru, pencerahan. Ya. Pencerahan. Nah, dan nanti menyembuhkan diri sehingga nanti akan muncul dunia baru. Dunia baru yang kita miliki dari person to person ini yang nanti akan merubah dunia lama. Dunia baru ini kan akan jadi budaya baru toh, ya kan? Nah, budaya baru inilah yang akan merubah budaya lama secara kolektif. Dulu kita nyemplung di budaya lama, ya sudah ini adanya kan gitu ya. Akhirnya kita ini menjadi agen-agen pencerahan. Minimal terhadap diri dulu, ya kan? Nanti kan sama keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas lagi apa? Ya kerabat. Lingkup yang lebih luas lagi sosial. Dan lain sebagainya. Terus sampai ke lingkup yang besar, ke negara misalnya. Itu nanti kan tahapannya ke sana. Tapi minimal diri dan keluarga dulu tuh terperagakan menjadi agen-agen perubahan. Ya kan?
dengan pelan-pelan minimal kita sampai di level 3 dulu. Gitu ya. Nah, sampai sini udah bayangan ya? Yang baru itu seperti apa? Nah, jadi nanti itu yang bakalan banyak kita bahas itu sebenarnya dari fase sadar krisis sampai ke dunia baru. Itu yang nanti akan banyak dibahas. Yang akan banyak dibahas nanti di situ. Ya. Bagaimana nanti proses penyembuhan diri itu berjalan. Nah, itulah proses progresif itu diperlukan di situ. Nah, kalau di Quran kan minan zulumati ilan nur kan begitu ya. Jadi perjalanan dari kegelapan itu kan kita tahu krisisnya apa kan gitu. Sampai menuju ke pencerahan. Dunia baru. Gitu. Jadi gimana nih? Mau diambil nggak nih tanggung jawab untuk membebaskan diri dari budaya dan juga ego? Oh ya, yakin. Jangan gini, aduh mbak kayaknya kok ribet ya, gitu. Udah lah, nanti anakku aja. Anakku aja, aku tak ngikut aja ya. Pokoknya nggak apa-apa bonyok sama kehidupan, kalau mau ya gue lihat. Gitu ya. Sampai sini kita udah clear ya. Nah, paling tidak kita paham apa mas? Gantian. Kata-katanya mau gitu. Begini, oke. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini mesti paham dulu. Buat yang baru-baru nih ya. Buat yang baru-baru. Oh, selama ini krisis dilewatkan. Sebentar lagi. Oh, enggak. Senyatanya diri, kalau memang krisis itu terjadi penolakan, itu mesti berarti disitulah letak titik tumbuh saya. Jadi setiap krisis itu nanti akan menjadi titik tumbuh kita mau dibawa kemana? Menuju ke dunia baru. Itu kan udah jemu dia di situ, sudah jenuh dia di situ. Makanya krisis. Nah, harus sadar dulu. Kebanyakan dari kita itu tidak sadar krisis. Tidak sadar krisis. Saldo di bawah rata-rata, saldo tinggal 5 juta, santuy. Ya kan? Nggak krisis. Itu. Saldo tinggal berapa? Nah, itu aja masih merasa nggak krisis, ya kan? Masih dinormalisasi, tapi gitu loh, ya kan? Di rumah ribut, di rumah nggak bisa ini, anak minta ini, kita tidak bisa mencukupi misalnya, ya kan? Kita tidak anggap sebagai krisis. Nah, itu. Terus apa lagi? Istri rewel aja di rumah, misalnya begitu, ya kan? Kita tidak anggap sebagai krisis. Nah, itu. Akhirnya apa? Oh, baru sadar nih Mbak, ternyata banyak ya krisisnya saya. Nah berarti, jadi buat teman-teman yang ada di sini, kalau menyadari krisisnya banyak, itu bagus. Artinya apa? Oh, disitulah titik sembuh saya nanti. Berarti itu kan kita anggap sebagai masalah, ya kan? Berarti disitulah titik tumbuh saya nantinya. Titik sembuh dan titik tumbuh itu di situ. Di krisis-krisis itu tadi. Nah, jadi kalau ada krisis kira-kira mau dihindari atau mau diterima dulu? Terima dulu. Mumet, ya udah datang ke kelas rabuan, transendensi lagi. Jadi gitu ya, kurang lebihnya kayak begitu. Ya, oke ya, sampai sini clear ya. Ayo nanti kita bahas mulai dari 3. Ini kalau mau di foto-foto dulu boleh. Mau dicari-cari dulu boleh. Sudah ya? Oh, mau di foto boleh, yuk. Nah, sudah ya? Hapus ya? Nah, masalah. Masalah itu apa sih? Mbak, ini kan dari tadi bahas krisis gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau bahas krisis itu kan sebenarnya kan kita tuh bahas yang kita sebut sebagai apa? Masalah. Masalah itu kan banyak ya.
Ada yang luka lah, ada yang trauma, kan gitu ya. Terus ada yang krisis dan lain sebagainya. Tapi kan kita nganggap itu sebagai masalah. Masalah itu apa sih? Kan ini pengalaman manusia ya. Masalah itu pengalaman manusia bukan? Nah, pengalaman dari kita. Cuman terkadang kita itu buru-buru orangnya. Kesusu. Jadi masalah itu, kesusunya apa? Masalah itu langsung kita simpulkan sendiri. Ya kan? Wah, inilah sumber penderitaanku. Wah, inilah sumber apa namanya, selain sumber penderitaan ini bisa jadi ada yang memaknai gini, wah alhamdulillah saya dikasih masalah sehingga saya bisa bersyukur, kayak gitu-gitu. Ada nggak tuh statement seperti itu kadang-kadang? Nah, itu kita buru-buru itu. Maksud saya itu jangan buru-buru melabeli masalah, itu jangan buru-buru. Dia kan pengalaman dalam kehidupan kita kan. Kalau misalnya ini kalau misalnya saya analogikan itu sederhana itu seperti ini. Misal nih, segelas air, ya kan? Segelas air itu dikasih garam 1 genggam. Garamnya segenggam, airnya segelas. Masukin ke dalam. Pure. Kira-kira gimana kalau dicicipin? Nah, asin banget ya? Asin banget ya? Nah, kita menganggap garam inilah yang membuat hidup itu asin. Air ini menjadi asin. Kan begitu? Ya kan? Kita menganggap, oh, yang bikin asin ini garam. Ini sama-sama segenggam nih garamnya nih. Ya kan? Dikasih segenggam garamnya. Tapi coba kalau garamnya itu tidak kita taruh di gelas. Taruh di bak misalnya. Bak mandi. Nah, taruh di dalam bak mandi. Masih asin nggak dia? Nah, masih ada rasanya. Kan? Jadi ibaratnya apa? Sama-sama segenggam garam pada gelas. Ini pekat. Ini penderitaan berat ini. Ini masalah. Tapi begitu di wadah yang lebih besar, ya dia ada masalah, tapi saya masih bisa welcome dengan masalah itu. Kan begitu? Tapi coba garam ini cemplungin sama Danau Toba. Ya kan? Dibawa segenggam garamnya ini ke Danau Toba ya. Cemplungin ya. Udah gitu kita naik deteknya itu, ya naik kapalnya itu, perahunya itu, terus kita badayung, kita adu-adu. Terus cicipin. Garamnya masih berasa nggak? Garamnya nggak berasa. Berarti kita menyebut masalah itu karena konteksnya yang sempit. Wadahnya yang sempit, kan gitu. Wadahnya yang kecil. Coba kalau wadahnya segede Danau Toba, kan segenggam garam udah nggak jadi masalah. Nah, ini kalau mau dijelaskan itu kira-kira begini model dunianya. Nah, ini itu konten. Konten itu yang sering kita sebut sebagai masalah. Ya kan? Enggak mesti sih. Konten itu yang tampil, gitu kan. Nah, jadi ini kan dari perspektif kalau itu dianggap sebuah masalah, kan begitu. Nah, wadahnya kan ini tuh. Ya kan? Ini yang namanya konteks. Jadi ini kontennya, ini konteksnya. Nah, yang di tengah ini apa? Yes, apa ini yang di tengah ini? Ini yang disebut medan kesadaran. Ya, atau medan awareness, medan kesadaran. Artinya apa? Kalau konteks yang kita pakai itu adalah konteks yang kecil, tubuh misalnya konteksnya. Konteksnya yang kita pakai tubuh. Maka kontennya hanya tubuh, terbatas, sempit. Jadi konteksnya ini dulu yang mesti dikenali. Kalau tubuh itu yang mana? Itu tadi gelas tuh. Kita pakai konteks yang kecil wadahnya. Maka medan kesadaran apapun yang kita pakai di sini, kontennya pasti
yang sifatnya terbatas. Nah, konteksnya wajib yang gede apa wajib yang kecil? Kalau bisa. Harusnya yang gede. Kalau yang pakai konteks yang paling gede apa berarti? Nah, Allah, ilallah. Yang tidak terbatas itu. Nah, sementara yang dijadikan konteks oleh kita adalah yang terbatas. Suamilah, anak lah, macam-macam lah. Ya kan yang terbatas itu ilahnya. Mestinya konteksnya itu pakai yang ini. Ini tuh konteks itu kalau misalnya dibahasakan itu ya, itu ada S besar, ada S kecil. Nah, itu konteksnya. Nah, medan kesadarannya ini, itu yang diutik-utik. Jadi kalau misalnya, kita kan, Mas Camim kan sering tuh sharing kelas-kelas di grup Rabuan ya, link Zoom di grup Rabuan. Nah, itu sebetulnya membahas konteks dan medan kesadaran. Apa? Objek materialnya adalah aku. Jadi aku itu sebagai konteks. Nah, kita bahas aku saja. Aku. Itu kan ya ini. Aku. Yang mana medan awareness-nya aku itu? Ini yang berubah-berubah. Ya kan? Medan kesadarannya inilah yang mesti sering diperhatikan posisi dirinya itu ada di mana. Nah, itu. Nah, sampai sini paham? Jadi sebetulnya kan kenapa kok kita itu merasa menderita? Kenapa kok kita itu merasa punya masalah? Gitu kan? Karena apa? Karena konteksnya yang kecil. Karena wadahnya yang sempit atau kecil. Mestinya fokusnya sama masalahnya atau sama wadahnya? Nah, mestinya fokusnya sama wadahnya, bukan sama masalahnya. Makanya jangan buru-buru mengambil kesimpulan kalau kita punya masalah. Pertanyakan dulu, wadahnya kenapa kok sempit? Nah itu. Jadi kita fokus itu bukan pada masalah. Fokusnya adalah di mana kita hadir. Wadahnya yang seperti apa yang kita pakai. Kan begitu. Ya. Kenapa kok di dalam gelas itu garam itu menjadi sangat asin? Ya kan? Itu kan akibatnya. Itu kan akibat itu. Wah, asin, Mbak. Sudah saya cicipin loh. Air kalau dicampur garam asin. Oh, asin ya? Iya. Ternyata sebabnya kamu pakai gelas. Coba kalau kamu pakai danau. Segenggam garam itu masih asin nggak? Sudah nggak relevan lagi. Sudah nggak relevan lagi. Bagus nggak kita tahu kalau kita ngerasain getirnya hidup? Bagus, artinya kita tahu bahwa sebab dari kenapa kok saya mengalami getirnya hidup itu wadahku masih sempit, masih kecil. Nah, jadi yang diprogresifkan wadahnya. Wadahnya ini yang harus diprogresifkan. Gitu. Supaya apa? Supaya garam ini, ya kan, tidak lagi menjadi masalah. Garam ini menjadi masalah kan karena tempatnya kecil. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita memaknai krisis itu bahwa dari krisis ini kita tahu bahwa saya itu masih menggunakan konteks yang hadir di sini dia. Gitu. Ya, sampai sini gitu ya. Sudah mulai kebayang ya. Jadi kita tinggal cek aja krisis-krisis kita di hari ini. Hari ini saya mengalami krisis apa aja? Lihat rekening, aduh down. Ya kan? Catat itu. Cari tahu, kenapa kok rekeningku buruk nilainya? Gitu. Itu baru rekening. Lihat relasi sama anak. Nggak pernah cocok ya sama Adin, misalnya kayak begitu. Nggak pernah cocok ya aku nih sama Atta. Kok rasanya battle terus ya? Oh no, Nah itu kan berarti ada missing di situ. Apa nih ya? Nah itu kan krisis lagi tuh relasi. Lihat suami. Mana menuripe misalnya begitu. Kita protes. Apa itu? Kenali lagi. Ini krisis lagi nih. Nah kalau kita mengenali krisis itu kan nanti tahu kita itu. Ini yang konteksnya sempit. Itu saya.
Itu kan respon kita terhadap kehidupan, pengalaman kehidupan itu. Namanya pengalaman itu ya datang terus, ya kan? Namanya pengalaman itu ono ae wis salah. Tapi kalau kita merespon dengan konteks yang terbatas, dengan konteks yang sempit, ya wis. Jadi di kopio itu, ya kan ada tuh lagi rame kan istilah di kopio. Wah aku di kopio nih, gitu kan? Di kopio itu seperti apa? Di kopio itu supaya kamu sadar kalau kamu ada pada konteks yang sempit. Kita merasa terkopiok dengan keadaan atau dengan seseorang, kan gitu ya? Berarti di situ kan bukti kalau hari itu adalah akibat. Jadi kopioan itu akibatnya hari ini nih. Sekarang nih misalnya yang tadi ya checklist tuh. Apaan aja tuh krisisnya. Itu kan akibat-akibat semua itu. Ragamnya. Aku ini kan ragamnya nih nanti. Ya kan? Ragamnya itu kan ada dimensi ketiga, nanti ada dimensi keempat, ada lagi dimensi kelima, kan gitu. Dan seterusnya, dimensi keenam dan seterusnya. Itu kan ini objek material ilmu maksudnya. Dari kita kan membahas ilmu kesadaran ini kan. Ini kan dalam ranah ilmu. Kalau dalam ranah ilmu kan mesti clear itu. Objek material apa yang mau diteliti. Kan begitu. Nah, jadi kayak Pak Rido misalnya beton. Maka yang diteliti adalah semua yang berkaitan dengan beton. Mulai dari apanya, proses dari nol sampai jadi, itu. Nah, karena di kesadaran ini yang kita bahas, itu cuma satu ini aja. Ini mesti clear. Objek material ilmunya adalah aku. Kan gitu. Aku ini kan ada banyak tuh. Ada pendasarannya. Pendasarannya itu kemarin yang kita bahas kapan ya? Rebuan yang kapan itu? Pendasaran. Oh ya. Pendasaran diri, kan gitu. Ada ragam jenis aku ya. Terus satu lagi apa? Sifatnya. Kan 3 ini aja sebenarnya yang dibahas, ya kan? Kalau pendasaran diri kan kita udah sering kali kan, enggak apa-apa mau diulang-ulang lagi juga boleh. Pendasaran diri itu adalah ini loh konteksnya. Konteksnya itu adalah pendasaran dirinya. Aku ini mau pakai konteks yang terbatas, yang S kecil, atau pakai yang unlimited, atau yang S besar. Kan begitu. Mau pakai yang tubuh, atau ilallah. Kan gitu aja. Nah, nanti dari pendasaran diri, muncul dia ragam jenis aku. Ragam jenis aku ini ya, ada dimensi 3, ada dimensi 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Itu ya. Nah. Jadi, balik lagi. Pada saat kita, ini terkait krisis ya. Kenapa kok saya tekankan sekali? Karena ini banyak sekali yang setelah belajar, dia nanya, tapi kayaknya saya nggak butuh. Karena selama ini ya hidup saya sudah baik-baik aja. Ada nggak tuh teman yang seperti itu? Pernah mengalami nggak? Saya banyak sekali tuh nemuin teman-teman yang, oh kenapa ya dia kalau diajakin belajar kesadaran, selesai. Ternyata dia merasa hidupnya nggak ada krisisnya. Iya, merasa hidupnya baik-baik aja. Ternyata itu bukan baik-baik aja. Tetapi dia belum sadar, dia nggak sadar kalau hidupnya itu sudah didrive oleh yang namanya budaya. Sudah didrive oleh yang namanya ego. Dia nggak sadar dia. Baru sadarnya kapan? Krisis itu baru sadarnya kapan? Kalau sudah bonyok dengan kehidupan. Udah nggak punya pilihan. Sudah bonyok dengan kehidupan. Bagaimana yang tidak otentik dipertahankan? Ya kan? Yang tidak otentik dipertahankan kan akhirnya remak ya tuh, bener. Siapa yang sudah remak? Iya, yang tidak otentik dipertahankan akhirnya ya remak gitu loh. Nah, barang KW kan nggak original kan? Barang nggak original itu kan ya diragukan kualitasnya kan begitu. Akhirnya sampai di titik jenuh, anomali. Ya sudah, oh nggak bisa. Jangan sampai krisis itu nunggu kita bunyuk dengan kehidupan.
Jadi krisis itu bisa dibikin nggak Mbak? Bisa. Bisa, bikin aja krisis. Ya kan? Contoh krisis yang dibikin. Ya kan? Dulu dulu standar krisisnya kalau nggak punya duit 5 juta. Naikin. Tapi itu kan nggak bisa dipaksa ya. Tiap-tiap orang itu punya dia sendiri. Nah, kalau dulu saya punya duit berapa misalnya ya? Punya duit 10 juta udah safe. Saya udah aman, 10 juta udah punya duit nih. Gitu ya. Tapi sekarang supaya saya krisis, saya hitung berapa ngasih fasilitas terbaik sama anak saya. Wah, nggak cukup 10 juta ternyata. Wah itu. Ya kan? Nggak cukup 10 juta. Kalau anak tiba-tiba, aku mau belajar filsafat. Loh, kan harus kasih fasilitasnya itu. Wah, Mas Amin tahu sendiri kalau beli buku filsafat kayak mana. Ya kan? Aku mau belajar ini. Wah, fasilitasnya mahal loh. Wah, 10 juta, nutup nggak Mas Cam? Loh, gue deh. Nggak cukup. Nggak cukup. Ya kan? Belum ya hidupnya. Ya kan? Belum biaya hidupnya. Belum dan lain sebagainya. Itu. Nggak cukup. Tapi kalau misalnya 10 juta itu kita tidak punya data, ya kan, tidak disadari, ya selesai, gitu. Nah, kemarin itu di kelas tandaan tuh bagus banget itu. Dikasih kriteria. Kriterianya apa? Kalau rekeningnya di bawah 100 juta itu buruk. Saldonya. Saldo di rekeningnya itu di bawah 100 juta, itu buruk. Pulang nggak bisa tidur itu. Pulang nggak bisa tidur. Kenapa? Wah, ini gimana caranya wirid model apa ini supaya bisa naik ini? Kan pendasaran sebabnya harus jelas, ya kan? Saldo di bawah 100 juta ini bukti karena saya menggunakan pendasaran diri sebagai yang dimensi 3, dimensi 4, kan gitu. Ya kan? Itu mau dipakai terus atau bagaimana? Oh enggak deh, saya nggak mau lagi. Nah, itu berakibat buruk. Ya, supaya akibatnya tidak buruk lagi, maka ganti pendasaran sebabnya. Ganti pendasaran sebabnya. Itu kalau boleh pakai cara saya sama Pak Rido untuk relasi sama anak. Kan nggak ada yang anak-anak kan ya? Aman ini, nggak ada abi. Jadi saya sama Pak Rido tuh bikin. Jadi anak-anak bikin rapot orang tuanya. Jadi yang rapotan bukan anaknya. Yang rapotan ibu bapaknya. Yang memberi nilai rapotnya anaknya. Nanti ditanyain sama anaknya. Kak, berapa nilainya Bapak nih? Bapak sudah cukup bertanggung jawab belum? Tanyain. Berani nggak? Tapi nggak boleh diprotes, jangan dikonfront. Artinya apa? Loh, kan Bapak sudah begini. Nah, itu kan lupa. Subjektifnya anak kan enggak, kan gitu. Nah, itu kalau berani nanya tuh sama anaknya tuh. Nih, itu tanggung jawabnya Bapak berapa nih rankingnya? Kalau di ranking dari 1 sampai 10 misalnya. Ya kan? Nih, komunikasinya 1 sampai 10 gimana? Terus nanti apalagi kategorinya bebas, bikin aja kategori sendiri. Tanyain sama anaknya pas dating. Nah, jawab yang jujur Kak ya. Terus apa adanya nih supaya apa? Supaya Bapak bisa ini memperbaiki. Ini kan akibatnya Bapak karena pegang pendasaran sebab yang lama nih. Dari sini Bapak bisa ganti, Ibu bisa ganti nih pendasaran sebabnya, ganti yang baru nih. Supaya akibatnya nggak begini lagi. Itu ditanyain tuh. Kalau nggak punya krisis sama anak ya, itu saya buatkan krisisnya. Kenapa? Nggak apa-apa dong. Tapi nggak apa-apa, dengan begitu kan akhirnya kita tahu. Kita tahu di mana kita. Nggak sakarap. Saya sudah baik. Saya sudah. Ya, itulah si paling-paling itu. Si paling-paling itu kan gitu. Ya kan? Kalau mau. Ya kan? Sama istri. Kita bikin tabel kepuasan suami, tabel kepuasan istri. Boleh juga ya Anda ya. Jadi ada angkanya. Gimana nih Bu? Bapak nih, nilainya berapa nih? Perhatiannya, apanya. Boleh dibikin. Kan seru-seruan aja supaya kita tahu krisisnya di mana.
Apa Mas? Oh, manipulatif itu tidak senyatanya. Tidak senyatanya. Pinter nih akal-akal itu. Nanti kalau gitu pertanyaannya diganti, Kak, selama Bapak hidup, Kak. Nah, kan bukan karena kemarin doang. Kan gitu. Di situ nanti kita tahu itu. Oh, ini toh yang perlu kita perbaiki. Itu kan peragaan kita itu kan berarti kan itu peragaan kita di situ berarti sama anak-anak kita itu. Nah, itu. Kalau berani. Sinten? Oh iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Berani nggak tuh? Nanti jadi kita bisa punya satu keluarga itu tabel kepuasan pelanggan. Ya kan? Itu kan untuk menunjukkan peragaan kita di mana. Ya. Ayo, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, monggo boleh. Sharing-sharing juga boleh. Mau sharing persaksian juga boleh. Kan ini kan kita sudah punya budaya baru ya. Bismillah punya kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Budaya baru yang kita ciptakan apa? Budaya bersaksi, tradisi bersaksi. Ya kan? Kalau dulu kan tradisi rasan-rasan. Sekarang kita ganti ya. Tradisinya tradisi bersaksi. Oke. Persaksian itu kan berarti aku itu hadir di sini kan. Kalau selama ini kan kita hadir di sini, ya kan? Mikir kita. Maksudnya titik krisisnya itu apa sama dengan objek material yang mau kita teliti? Coba kalau di dimensi kelima itu kan kita sadar salah, ya kan? Sadar adanya disidentifikasi diri, kan begitu. Nah, biasanya temuan-temuan permasalahan itu kita sudah tidak lagi transaksikan keluar. Tapi ini adalah posisi diriku yang salah. Gitu loh. Yang selama ini sebagai korban, sebagai pelaku, itu kan karena kita bereksistensi di sini, melahirkan posisi sebagai korban dan pelaku. Kalau aku itu hadir di dimensi kelima, maka yang muncul apa? Oh, ternyata inilah kesalahan identifikasi. Sadar salah itu kita sadar sama salahnya kita itu di mana. Jadi makanya kalimat persaksian itu kan senyatanya diri kita. Kesenyataan itu kan seperti itu. Senyatanya apa? Senyatanya belum mampu, Mbak. Senyatanya masih masih sedih, masih mengalami kesedihan. Senyatanya masih kurang, misalnya begitu. Itu yang disaksikan. Jadi ada tuh yang kemarin sama saya, Mbak, ini bukannya tambah memvalidasi ya? Kan begitu? Memvalidasi posisi sebagai yang kekurangan. Kan begitu? Oh, memang nyatanya itu kan? Berarti belum memahami konsep dari persaksian itu seperti apa. Nah, di persaksian itu kan ada dua variabel itu. Ada coba contoh ya. Yuk, apa yang dialami oleh Mas Mendol? Supaya pas ini. Oh, saldo. Paling umum. Saldonya buruk. Mas, saldonya buruk apa bagus, Mas? Saldo, buruk. Ini kayaknya hari ini kita bersaksi saldo lagi. Mas Samuel kok terang-terangannya sih. Pas waktu di Suropandaan ya. Oke, coba tentang saldo. Kenapa dengan saldo? Buruk ya. Kan bersaksi lagi kita. Kalau awalnya saldo buruk itu kan kita ratapi. Kan begitu ya? Kita ratapi dan kita hadir dengan di situ, di pengalaman itu gitu kan. Nah, ini pengalaman itu cukup kita saksikan saja. Oh iya, itu kan sudah penghayatan. Emosinya terhadap saldo yang buruk itu kan sudah di situ lah ya. Sudah drama marimar, mengalami dan menjadi. Nah, ini tuh kalau di dimensi kelima itu persaksiannya kan begini. Aku bersaksi, kan gitu ya, bahwa aku bersaksi bahwa semua orang
Bisa. Semua orang. Aku bersaksi bahwa semua orang bisa mengalami, memiliki ya, mengalami atau memiliki boleh ya, mengalami saldo. Oh minus ya? Oh minus. Oh ini. Oh ya ini bukan buruk lagi nih. Ini korup rasanya. Saldo minus gitu ya. Hah? Minus itu berarti utang. Ini sudah minus. Berarti iki tinggal utang iki. Kan tinggal apa? Biaya kan terus-terusan. Saldonya gak ono. Oh iya minus itu. Betul. Aduh. Krisis banget sih. Krisis banget dari Pak Bin loh ya. Nah ini ya kan bahwa semua orang bisa mengalami saldo minus, termasuk seseorang yang bernama, karena banyak titik bersaksi masing-masing ya. Ayo kita perhatikan. Nih, ada berapa variabel? Yang bersaksi yang mana? Yang disaksikan yang mana? Seseorang. Jadi, seseorang ini dipangku sama aku. Coba kalau ada anak kecil tuh terantum, ya kan? Ada anak kecil terantum. Coba diangkat, dipeluk, dipangku. Diam nggak tuh? Diam. Yang ribut kan yang seseorang ini kan, iya kan? Yang apa namanya ribut karena saldonya minus itu kan seseorang ini, ya kan? Nah, ini yang dipangku oleh aku. Kalau saldo minus, kebanyakan dari kita hadirnya di mana? Oh, ini minus 3. Kenapa? Itu kan representasi dari emosinya dia sebetulnya, ya kan? Bagaimana saldonya nggak minus? Begitu dicek ternyata finansialnya, nature-nya 30. Dapat duit dia bersalah, ya kan? Kan ya minus akhirnya. Bahkan mungkin 20 mungkin ini kali ya. Uang itu nggak uang itu ini kalau 20 itu kan uang itu terkutuk ya, 25 itu ya Mas ya. Uang itu terkutuk itu 25. Kalau 20 berarti apa ya? Uang itu iya, bisa jadi kotor. Uang itu kotor, nggak mau. Iya. Nah, itu kan budaya tadi kan? Kita lahir di budaya seperti itu kan? Budaya berapa itu? Sim. Nah, itu dia. Jangan pegang kotor duitnya. Gitu. Ya, koin-koin itu kan digigit-gigit tuh. Jangan dimut, kotor. Coba dah. Oh, coba kadarnya. Nah, jadi ini paham dulu. Paham dulu. Jadi di persaksian ini, itu dua variabel ini mesti paham. Ada aku itu konteks yang ini loh. Jadi konteks yang ini, mangku konteks yang ini. Mangku seseorang yang kecil itu tadi. Jadi aku bersaksi, ini yang ngomong, itu yang ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa aku bersaksi, ini nanti sahadatnya ini duduk. Karena yang bersahadat itu yang ini. Sebesar itu tadi. Dia mangku yang seseorang ini tadi. Nah, jadi ini bukan mantra. Ini persaksian. Mbak, saya sudah bersaksi. Terus tiba-tiba pikiran itu muncul. Ya kan? Alah, ngomong-ngomong. Iya kan? Ini bukti ini. Ya bukti ini rekeningmu ya sih kemut-kemut. Misalnya kayak ngono, ya kan? Ah itu kerja siapa tuh yang ngomong itu? Pikiran. Berarti belum bersaksi itu kita. Masih observe. Kalau bersaksi itu tidak ada analisa. Ya bersaksi saja. Hanya bersaksi. Sesudah bersaksi terus dianalisa. Ah itu observe, belum bersaksi. Observe apa? Sudah bersaksi terus kok waras-waras.
Aku semari mang bersaksi watu iki, tapi kok gak waras-waras. Loh, di cancel dewe. Itu kan yang riuh ini. Ah, orang ini loh yang gremeng itu tadi. Pangku lagi. Pangku lagi dia. Harus pakai kesadaran aku. Nah, makanya nanti kalau belum ini konsistensi aja. Biar pas sama addressingnya. Gitu. Persaksian ini pakai kesadaran aku. Jadi jangan orangnya yang dipangku. Kayak gitu. Nah, banyak sering bersaksi, ya kan? Banyak sering bersaksi ini. Lama-kelamaan dia awalnya mungkin observe ya. Awalnya mungkin observe. Karena pikiran ini kan kuat sekali mengakuisisi. Kalau kita aja bilang sepersekian detik dia itu langsung sep. Nah, kalau kita sering bersaksi, lama-kelamaan dia sudah nggak mikir lagi. Just witness. Hanya bersaksi aja. Ini baru sampai dimensi 5 ya. Belum kita nanti dimensi 6, dimensi 7, dimensi 8, dan lain sebagainya. Paling tidak di sini itu sudah memutus posisi sebagai pelaku dan korban serta pikiran. Nah, itu. Jadi berarti wajar dablek ya. Dablek itu pripun? Kan masih ada istilah itu. Itu nggak mikir apa-apa. Itu gobloki. Nggak mikir apa-apa, jangan-jangan nggak sadar krisis. Iya, itu bisa jadi nggak sadar krisis itu. Jadi bukan dablek Pak Bim, tetapi dia tahu realitas hidupnya apa, gitu kan? Dia tahu apa yang jadi kerentanannya, krisisnya disaksikan. Nah, krisisnya itu disaksikan. Jadi krisisnya itu ibaratnya apa? Awalnya krisis itu kan karena gelasnya sempit, wadahnya. Mana tadi? Wadahnya kan cuma gelas. Begitu dia bersaksi, itu sebetulnya sudah lebar wadahnya. Nah. Pasti pertanyaan selanjutnya, what next? Nah itu kan pikiran lagi. Bersaksi aja dulu. Itu ego. Itu. Jadi Mas Camim, kalau mau what next, naik dimensi. Ini kan dimensi 5. Saya sudah bersaksi nih, terus gimana? Ya udah bersaksi aja terus. Sampai kalau sudah bersaksi tapi pikiran itu mengakuisisi, itu kan PR-nya. Oh, berarti aku ini masih hadir di dimensi keempat. Ya. Itu harus radikal mau memutus iya tah, tenan tah. Nah, itu. Sabotase pikiran itu. Kalau berani radikal di dimensi 5 itu ya, dia sudah berani memutus yang namanya ego, ego yang mendrive itu tadi. Pikiran, emosi, atau perasaan, dan tubuh. Jadi supaya masuk ke sini, bersaksi aja. Jangan diidentifikasi. Jangan diobservasi. Dianalisa, jangan dianalisa. Kalau dianalisa itu masih kerja pikiran. Dimensi 4 itu. Berarti itu cirinya bersaksi sama analisa. Itu Mas Camim betul. Bersaksi apa? Pengamat rasa penyaksi. Jadi dia merasa sudah bersaksi, padahal dia baru pengamat. Ya gitu ya. Jadi menjelaskan ada variabel aku dan ada variabel seseorang. Nah, di situ sudah punya state bahwa oh, aku iki sing mangku uang. Ya kan? Duduk uang itu duduk mangku tanggane loh ya. Enggak, uangnya dewe maksudnya. Saya tak khawatir Pak Bin salah nanti. Ya kan? Oh, aku mangku uang. Uang ini sing tak mangku. Sandal. Nah, jadi mangku itu mangku uangnya dewe-dewe ya. Mangku egonya sendiri-sendiri. Jadi bukan mangku tanggane, ya kan? Mangku egonya tetangga aja nggak boleh loh. Apalagi mangku tanggane. Boleh kalau sudah cukup ya. Kalau saja mangku egonya. Ya kalau mau, monggo. Kan akunya kan semua yang datang itu ya kita juga, aku juga kan gitu ya. Terus ini paham ya ini persaksian itu. Oh, ternyata itu maknanya. Gitu ya.
Itu dimensi kelima nih. Nanti dimensi keenam ada lagi. Sering aja bersaksi di dimensi kelima. Ini kan kita sudah pindah itu. Batas awal non-linear itu persaksian. Kalau di bawahnya kan kita masih berpikir yang linear. Kalau ini sudah berzikir non-linear. Gitu ya. Jadi bersaksi aja terus sampai 3 bulan ke depan. Kan macam meme. Bersaksi iki. Ternyata oh iki mangku toh. Nah, ternyata mangku. Jadi enak tinggal bersaksi saja. Ya. Dan selanjutnya itu apa? Selanjutnya di dimensi ke-6 itu mulai ambil kerja-kerja kemanusiaan. 7 ya. Ambil kerja kemanusiaan itu nanti di dimensi 7 kalau udah kuat. Tapi ini dulu. Ini supaya apa? Supaya nanti di dimensi ke-7 sudah enteng itu, nafi isbat itu. Ya kan? Orang kenapa kok susah bersaksi? Ayo, kenapa? Susah bersaksi itu kan kita mau mengucapkan lafaz ini, tapi tidak mampu. Kenapa kok susah bersaksi? Karena identifikasi sebagai orang kuat sekali. Sebagai orang itu kuat sekali. Tidak mampu saya mau bersaksi itu tidak mampu. Ada ini beberapa. Saya ajak bersaksi tidak mampu. Ternyata oh iya kuat sebagai orang itu tadi. Orang itu tadi kan yang menghayati perasaannya, menghayati emosinya, menghayati tubuhnya, menghayati pikirannya. Ya berarti dia didrive oleh ego. Lu nggak sadar krisis. Identifikasi sebagai orang kuat. Bersaksi, oh iki ngarang lah. Ngarang tekan di. Ini makanya kalau sudah dijelaskan ini loh 2 variabel. Oh iya ya, iki mangku. Gitu ya. Nah, sampai bersaksi ini ada yang bertanya. Soalnya kan ada beberapa japri. Mbak, saya itu sudah bersaksi, tapi kok mikir ya, setelah itu mikir, oh ini bukan bersaksi nih, itu observe. Nah, kalau mau radikal, udah observe itu langsung, terus potong. Jangan mau diakuisisi, iya. Itu ada salah satu istilah ya, penggal kepalaku. Serahkan pada sang mursyid. Ada tuh salah satu novel. Artinya apa? Tak potong egoku. Aku sudah tidak mau pakai. Kan yang paling berat besar itu kan ini, kan pikiran itu kan. Yang mengakuisisinya sat-sat buat sepersekian detik kata Hawking itu. Risetnya beliau. Jadi penggal kepalanya sudah. Jadi bukan kepalanya dibelah kayak itu, bukan. Maksudnya itu iya egonya yang di. Berarti Bapak Anda juga kalau kamu masuk sini tinggalin kepalamu di rumah. Toh. Iya, sudah jangan pakai itu. Ini kan yang diajarin kan bukan pikirannya. Yang diajarin adalah akunya, jiwanya itu. Sebenarnya bukan diajarin ya. Dia kenal kok. Buktinya notice. Oh, aku paham ini. Oh, aku paham. Berarti dia kan sudah tahu sebetulnya. Dia sudah tahu. Nah, jadi bagus tuh kalau anak-anak ke sekolah. Ngapain kamu sekolah? Oh, ini mau ngajari pikiranku. Menyekolahkan pikiranku. Oh iya, biar apa? Biar pikirannya tambah pinter. Yang pinter pikirannya. Gitu. Berarti itu anaknya sudah sadar kategori. Gitu ya. Ada lagi? Sudah? Ya wes. Kalau sudah, ada yang mau bertanya mungkin? Mau nambahin mungkin ya Anda? Cukup. Gitu ya. Ya udah. Kalau gitu saya akhiri dulu sharing-sharing siang ini. Semoga nanti jurnal bersaksinya diisi, ya kan, dikerjakan. Barangkali ada yang mau minta rapot sama anak-anaknya, monggo. Boleh nanti sharing sama saya. Ya, saya akhiri dulu mungkin sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.